Lalu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Menaker pun mendukung langkah KPK dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Menaker juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada penyimpangan. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat. Terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Pak, posisi Wamenaker sekarang ini gimana, Pak? Tunggu aja ya. Masih belum ada keputusan berarti dari Bapak ini bakal jadi... Tunggu aja informasi dari KPK. Pak Menteri, Pak, ditangkap. Satu. Pak Menteri, berarti layanan K3 untuk sertifikasi tetap berjalan kan, Pak? Tetap berjalan, ya. Juga tadi Pak Mensesnek sudah menyampaikan kalau misalnya akan ada peluang potensi untuk penggantian Wamenaker gitu. Itu tanggapannya seperti apa? Ya, kita. Yang kedua terkait kinerja Kemenaker kan dinilainya bagus di sana gitu. Tapi dengan adanya kasus ini menjadi catatan tersendiri gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, yang ditangkap adalah 10 orang dan katanya ditangkapnya di gedung K3 yang sebelah gitu. Apakah benar seperti itu? Dan dalam 10 orang itu selain Pak Kemenaker, apakah ada yang lain, pejabat yang lain dari Kemenaker yang juga ikut terciduk? Ya, terkait dengan proses tadi malam, detailnya siapa, kami cenderung kita tunggu dulu ya, tunggu nanti. Saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya, ya, sehingga kita dari situ nanti kita lihat, ya. Dan tadi saya sampaikan ya kita tunggu, dan ini harus kita hormati proses itu. Tapi ya. Ada 3 ruangan di lantai 7 yang memang disegel oleh KPK. Ya kita lihat aja nanti, ya. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati, ya. Jadi sekali lagi berbagai hal ya sudah kita lakukan ya untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini, ya. Jadi dari orangnya, kemudian ini ada potensi ya ketika layanannya kita lihat ya
beresiko, kita putar orangnya, kemudian fakta integritas, kemudian kita ingatkan terus. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi orange gitu ya. Saya selalu mengingatkan ya, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat concern. Angka kecelakaan kita masih memprihatinkan, kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya ya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya. Di Ditjen K3 bakal ada perombakan dalam waktu dekat ya Pak? Tentu semua harus ada berbasis bukti ya, dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu ya benar ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Tapi nanti ada peningkatan pelayanan atau perbaikan? Pasti, insya Allah. Ya. Tapi nanti akan ada penonaktifan pejabat yang terkait kalau misalnya memang terbukti. Iya, pasti. Termasuk juga Pak Wamenaker ya Pak? Oh, kalau Wamenaker kan bukan dari menteri, ya tentu ya. Kalau dari saya kan eselon 1 ke bawah. Berarti Ya. siap ada pergantian atau seperti apa? Itu kita serahkan. Ya. Cukup? Pak, sampai saat ini udah ada tanggapan dari Presiden, Pak? Ya, tadi kan sudah ada informasi dari Sesnek ya. Bapak, untuk OTT-nya sendiri dilakukan di Kemenaker atau di... Jadi sekali lagi terkait dengan proses OTT-nya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita tunggu aja dari KPK. Udah ada komunikasi langsung belum sama dari Pak Prabowo ke Bapak Pak? Ya, tadi kan udah ada pas conference tadi Belum dari. ada berarti ya Pak komunikasi langsung. Pak, untuk pelayanan sertifikasi K3 ini di kasus yang terjadi ini apakah Kemenaker akan melibatkan pihak ketiga juga, misalnya lembaga? Jadi begini, ini sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJ K3 sebagai mitra. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJ K3, disitulah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan PJ K3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Ya udah tahan. Tapi tetap ya, ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama ya. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi, dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan. Ya. Cukup? Nah. Nah, nantilah detail nanti Pak Dirjen aja jawab ya. Dari KPK kan disebut ada sekitar 10 orang yang terseret ya Pak. Itu dari Kemenaker semua atau gimana Pak? Saya belum tahu. Nanti tunggu aja dari KPK ya. Oke. Makasih semua. Tunggu aja, sabar dong. Ini kan belum 1 kali 24 jam. Tunggu ya. Nanti kalau ada yang perlu kami jelaskan, kita tunggu dulu dari KPK. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Ya.